Bemers, menurut kamu investasi yang lebih cuan itu di saham atau reksadana sih untuk pemula? Eits, tapi kamu harus juga pahami profil resikonya ya. Nah, sekarang kita tanya saja yuk ke Ketua Investor Saham Pemula, Kak Muhammad Hadi. Halo, selamat sore Kak Hadi. Kita langsung saja, Kak Hadi boleh sharing nih terkait saham versus reksadana mana yang lebih cuan dan aman untuk pemula. Silahkan Kak Hadi. Baik, terima kasih Kak untuk waktunya dan selamat sore. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada materi terkait mana nih yang paling unggul antara saham dan reksadana, mana kira-kira yang lebih cocok nih buat pemula, gitu kan? Ini kalimatnya cukup clickbait banget ya. Cukup clickbaitnya karena apa? Kita seolah-olah jadi kayak berdebat nih, gitu ya. Berdebatnya mana sih yang paling better, apakah saham ataukah reksadana? Nah, sebelum kita tentukan mas siapa nih yang paling jago, gitu, tentunya kita harus kenali terlebih dahulu dirimu. Jadi BMer harus tahu dulu nih, BMer ini biasanya secara risiko itu seperti apa? Apakah BMer siap menerima risiko yang besar dengan potensi keuntungan yang tinggi, atau bahkan gitu ya wis, nggak apa-apa, keuntungannya rendah, gitu kan, tapi minim risiko. Kemudian selanjutnya kita bahas saham dan dinamikanya, selanjutnya reksadana dan juga keunikannya, dan juga yang terakhir tentukan goals dan tujuan investasimu. Kita masuk ke kenali profil resikomu atau kenali dirimu sendiri. Selain kita ingin berinvestasi, perlu kita ngaca dulu untuk diri kita sendiri. Sebenarnya saya ini tipe investor seperti apa? Nah, di sini ada 4 atau 3 gitu ya. Tapi saya coba bagikan lebih banyak gitu. Yang pertama, nah, apakah BMers ini konservatif, yaitu menghindari risiko dan tidak ingin kehilangan uang sama sekali, dan tidak suka mengambil risiko dan selalu ingin melindungi nilai pokok yang tadi seperti disampaikan. Kemudian yang kedua, medium atau moderat gitu kan. Berani ambil risiko, selalu ingin melindungi nilai pokok investasi Anda. Jadi siap menerima risiko meskipun ada risikonya kecil, yang penting bisa bertumbuh. Nah, dan juga berani ambil risiko tinggi untuk mendapatkan hasil yang tinggi juga. Nah, baru ini ke agresif. Apakah BMers kalian di sini agresif? Di mana BMers berani mengambil risiko lebih tinggi lagi. Nah, untuk saham ini, kalau diasumsikan tuh ibarat kita pakai kendaraan kita sendiri kalau mau berangkat ke kantor, ke kampus, atau ke tempat nongkrong gitu ya. Jadi kita pakai kendaraan kita sendiri, kita bebas menentukan kecepatan kita berapa, mau lewat jalan mana, yang penting sampai tujuan. Nah, begitu juga dengan saham. Saham itu kita beli sendiri sahamnya, gitu kan, kita analisa sendiri, gitu kan, kita porsi sahamnya pengen beli berapa banyak, gitu kan, dan nanti dijualnya di harga berapa, kita yang mengontrol. Nah, selain kita ngobrolin keuntungan, tapi kita juga perlu ngobrolin resikonya nih, ya, BMR sekalian, di mana nggak ada dividen, gitu kan. Bisa aja perusahaan atau emiten itu nggak bagi dividen karena dia nggak mencetak laba, atau bahkan nggak bagi dividen ini diksinya nggak selalu buruk. Nah, capital loss gitu kan, di mana misalnya sahamnya itu mengalami kerugian atau sedang terapresiasi turun harganya gitu kan karena sentimen negatif dan lain-lain. Fluktuatif, nah fluktuatif harganya naik turun kenceng gitu kan. Kalau misalnya resiko profil kita konservatif, jangan dulu. Kemudian selanjutnya pilot, kalau misalnya perusahaan bangkrut gitu ya. Nah, kemudian ada suspensi gitu. Suspensi ini biasanya karena pergerakan harga sahamnya tidak wajar gitu ya, baru disuspend oleh bursa atau bahkan delisting. Nah, ini udah mulai masuk ke reksadana. Nah, di sini sudah kita lihat ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Ini sudah dikelompokkan berdasarkan dengan apa namanya resiko dan juga imbal hasilnya. 100% di dalamnya, fund fact sheet-nya gitu ya, di dalamnya itu produk-produk pasar uang seperti apa? Deposito gitu ya, dari beberapa bank. Nah, kalau misalnya pengen agak ada gain-nya cukup tinggi sedikit gitu ya, dan tetap masih resikonya rendah, bisa coba reksadana pendapatan tetap. Karena 80% dalamnya di fund fact sheet-nya itu dalamnya ada obligasi gitu ya. Dan juga ditambah ada deposito juga di sini nih. Nah, pengen loncat lagi nih, udah cukup di pendapatan tetap, pengen resiko profilnya naik nih gitu ya, berubah. Bisa coba di reksadana campuran. Ini mulai moderat, baru beralih lagi nih ke reksadana saham, lebih agresif gitu ya. Isinya minimal harus saham
isi dari manajer investasinya. 80%, sisanya bisa campur, ada obligasi, tapi biasanya nggak ada pasar uang. Nah, ini tingkat pengembaliannya juga tinggi, tapi resikonya juga ingat cukup tinggi ya. Contoh-contoh dari reksadananya nih. Poin penting yang perlu diperhatikan ketika ingin beli reksadana, reputasi MI, carilah manajer investasi yang sudah terkenal, memiliki track record baik dan teruji. Konsistensi tingkat return gitu ya, ini perhatikan juga. Tingkat risiko sesuaikan dengan risiko profil yang sudah ditentukan. Tadi ada ya, perhatian dana kelolaan atau AUM gitu kan. Dana kelolaan bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar reksadana ini dipercaya oleh investor. Artinya sederhananya gini, semakin besar dana kelolaannya, maka semakin besar kepercayaan investor terhadap manajer investasi tersebut. Gitu. Dan juga expenses ratio juga ini semakin kecil, semakin bagus. Artinya manajer investasi tersebut semakin efisien dalam menggunakan atau mengelola dana dari investor gitu kan untuk biaya-biaya manajemennya. Kalau misalnya kita lihat di sini yang cukup bagus itu yaitu adalah Sukor Invest Money Market Fund. Nah, biasanya ini saya contoh pakai platform dari Bibit ya. Biasanya udah ada rekomendasi nih kalau ada jempol gini. Ini saya nggak promosi, tapi ini sebagai contoh saja. Strategi berinvestasi yang cuan dan aman di saham dan reksadana. Nah, ini triknya, perbanyak baca dan literasi terlebih dahulu sebelum mulai investasi agar tidak salah arah. Kemudian bijak dalam mengatur keuangan, penting banget ini BMers untuk hitung dulu nih arus kas daripada uang BMers kalian. Kemudian kenali dirimu terlebih dahulu. Tadi kita mengukur profil risiko kita. Kita tuh sebenarnya agresif, moderat, ataukah konservatif gitu ya. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke lebih segmented. Nah, untuk saham, belilah saham yang kita kenal produknya sederhananya gitu kan. Selanjutnya kita ke reksadana, pilih reksadana yang memiliki track record baik. Tadi ya, tingkat return yang konsisten serta dana kelolaan yang besar, itu sederhananya. Kalau tingkat dana kelolaannya besar, artinya kepercayaan investor terhadap manajer investasi tersebut cukup besar. Dan terakhir, ikuti forum edukasi dan literasi seperti gitu ya, Ngobrol Asik, segmen Ngobrol Asik saat ini yang diadakan oleh Bisnis Muda dan juga ISP Bandung. Oke, wah menarik banget nih paparan dari Kak Hadi. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama di kolom chat dari Kak Hadi, namanya Hadi juga nih. Hadi Jikusumo nanya, kalau untuk investasi jangka panjang, apakah kita tetap harus memperhatikan IHSG-nya atau hanya pada saham-saham yang kita miliki saja? Kalau mau diperhatikan, misalnya kita udah punya nih ya sahamnya gitu kan, kita lihat apakah perlu melihat IHSG terlebih dahulu ataukah langsung ke saham kita. Nah, ini kembali lagi. Kalau misalnya Pak Hadi sahamnya adalah saham movers atau saham penggerak indeks yang memiliki porsi besar terhadap indeks, maka perlu untuk Pak Hadi perhatikan IHSG-nya terlebih dahulu. Lihat dulu IHSG-nya seperti apa, apakah dia turun ataukah dia naik. Baru selanjutnya lihat sahamnya. Kalau misalnya IHSG naik, apalagi kalau misalnya saham Pak Hadi rata-rata di IDX 30 atau LQ45, itu dia cenderung ikut naik gitu ya. Terutama saham-saham movers. Saham-saham movers itu saham-saham penggerak yang memiliki porsi besar seperti Big Bang gitu ya, kita tahu. Kemudian Telkom itu termasuk saham-saham penggerak. ASI gitu itu termasuk saham-saham penggerak, atau Astra ya, ASI. Dan satu lagi yang fenomenal itu brand gitu. Brand juga itu termasuk saham penggerak IHSG gitu ya. Nah, kalau misalnya Pak Hadi punya brand gitu ya, perhatikan dulu IHSG-nya, atau mau langsung lihat ke sahamnya juga boleh. Tapi IHSG ini lebih kepada indikator karena itu gabungan dari seluruh saham yang kemudian dirata-ratakan harganya gitu ya, untuk melihat kecenderungan saham kita itu cenderung melemah ataukah bahkan menguat. Nah, baru kita lihat selanjutnya ke saham kita. Tapi kalau misalnya saham kita gorengan, mohon maaf sebelumnya gitu ya, atau yang tier 3, itu bisa langsung saja lihat ke portofolio kita yang dipunya. Nah, tapi kembali lagi gitu ya, kalau yang gorengan ini saya tidak merekomendasikan gitu, tapi pastikan dulu kenali profil resikonya terlebih dahulu, seperti itu ya. Ada platform untuk perbandingan reksadana yang mudah nggak nih Kak? Dulu pernah ada yang mudah dari salah satu sekuritas, tapi sekarang udah nggak user friendly. Nah, mungkin boleh nih rekomendasinya Kak Adi. Oke, ini mungkin takutnya promosi ya gitu. Tapi ini saya menggunakan preferensi yang aku gunakan pribadi gitu ya. Nah, kalau sampai hari ini untuk reksadana aku pribadi pakai
kebetulan Bareksa gitu. Kenapa? Karena pertama ya user friendly gitu kan, dan Bareksa platform reksadana yang lebih dulu ada gitu. Nah itu kembali lagi kepada selera dan apa namanya kecocokan ya user experience daripada BMer sekalian seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Kak. Tapi apapun pilihannya, tentukan dulu profil risikonya. Jadi biar nggak, aduh merasa rugi atau gimana. Untuk closing statement pada sore hari ini gitu ya, sesuai dengan judulnya saham versus reksadana, mana yang lebih cuan gitu dan aman untuk pemula. Kembali saya ingatkan lagi, kenali terlebih dahulu profil resiko kita dan kenali terlebih dahulu diri kita seperti apa. Karena kadang begini Kak, kita mengenal diri sendiri itu lebih susah gitu daripada menilai orang lain. Kadang menilai diri sendiri lebih susah gitu ya. Nah, kenali betul-betul diri kita. Kita itu adalah konservatif, moderat, ataukah kita itu agresif. Agar apa? Pada akhirnya tujuan investasi kita, goal investasi kita bisa sesuai dengan tujuan dan harapan kita. Ingat, yang namanya investasi itu adalah ingin mendapatkan keuntungan, bukan ingin buntung. Wah, menarik banget nih Kak pembahasannya. Jadi untuk kita tahu mau investasi di saham atau reksadana harus kenali dulu ya profil resikonya. Nah, Bemers, kalau kamu udah tahu belum pengen investasi di saham atau reksadana ya? Dan yang paling penting adalah kamu harus kenalin dulu ya profil risikonya supaya kamu nggak boncos nanti saat investasi. Tapi kalau kamu masih bingung mau investasi di mana, yuk join grup komunitas kita yang linknya ada di description box ya. Jadi cus langsung kamu join aja sekarang. Dadah, sampai jumpa.